Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua yang soleh dan soleha, yang pintar dan hebat. Oke Ananda, kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik 1, subtema 3, pembelajaran 1. Oke Ananda, yang berjudul tentang merawat tubuh. Anda akan cerita sedikit tentang Bella. Bella merawat tubuh ya setiap hari. Merawat tubuhnya harus secara teratur, jangan sampai lupa ya. Bella, contoh aturan merawat tubuh di rumah yaitu setiap pagi sarapan. Bella kemudian belajar di tempat yang terang ya agar tidak merusak mata. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari yaitu pagi dan sore. Tidak lupa boleh tidur terlalu larut malam. Kemudian bangun pagi-pagi sekali ya sekitar jam 5, jam setengah 6 untuk melakukan sholat subuh 2 rakaat. Bella setiap pergi ke sekolah tidak lupa sarapan pagi ya. Begitulah cara Bella menjalankan aturan di rumah dalam merawat tubuh. Kalau kita biasa sarapan pagi, maka tubuh kita tidak akan lemas. Kemudian tidak akan mudah terserang penyakit ketika kita belajar karena kita harus membutuhkan energi ya, energi atau tenaga untuk berpikir, untuk bergerak. Maka dari itu ya sarapan pagi bisa memenuhi energi serta tenaga yang akan dipersiapkan. Nah, di Ananda semua pada halaman 81 ada tugas, bisa lihat Ananda dalam merawat tubuh. Contohnya ada nomor 1, kita merawat tubuh ya. Kita merawat tubuh itu setiap hari atau kapan? Nah, kita cari di sini di sebelah kanan. Pertanyaannya di sebelah kiri, jawabannya ada di sebelah kanan. Contoh kita merawat tubuh, kita cari pasangannya adalah setiap hari, maka kita hubungkan garis di kalimat setiap hari. Nah, kemudian belajar di tempat yang cukup apa? Cukup cahaya, maka kita tarik garis ke sini Ananda. Kemudian ketiga, jangan lupa apa nak? Jangan lupa merawat tubuh. Ya, di sini kita tarik garis ke sini. Kemudian bangun tidur pada pagi hari. Dan tidak boleh apa? Kalau kita tidur tidak boleh terlalu larut malam. Oke Ananda. Selanjutnya, apa Ananda manfaatnya untuk kita merawat tubuh? Tubuh kita dirawat agar menjadi tetap sehat dan bersih. Ya, kalau tubuh kita sehat akan jauh dari penyakit ya. Contohnya misalnya sekarang nih musim penyakit corona. Nah, maka dari itu salah satunya kita merawat tubuh bagaimana? Selalu sering-sering kita mencuci tangan ya. Di tangan. Nah, kalian ada lihat di sini yang pertama sekali yaitu mencuci tangan ya. Basahi dulu tangan kita dengan air, kemudian kita cuci tangan kita memakai sabun ya, kita gosok-gosok tangan kita ya. Nih, begini gosok-gosoknya ya. Kemudian seperti ini dilebarkan. Kemudian seperti ini. Ya. Kemudian ya. Tangannya diginikan ya, kanan dan kiri kukunya ya, supaya bersih. Kemudian begini. Ya, jari-jarinya satu persatu kita gosok ya. Nah, kemudian setelah itu kita bilas dengan air ya. Setelah kita bilas dengan air, tangan kita keringkan dengan tisu atau lap. Oke anak-anak, itu cara yang pertama dalam merawat, membersihkan tangan. Ya, yang kedua adalah merawat badan. Bagaimana Ananda merawat badan? Yaitu dengan mandi 2 kali sehari.
Kapan waktunya? Ya, minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Ini Ustazah kalau mandinya 3 kali boleh. Kalau kita biar segar ya, pulang sekolah kita mau mandi boleh, silakan ya. Oke, kemudian mandinya air saja. Tidak, tetapi harus mandinya memakai sabun mandi dan air bersih ya. Kemudian setelah mandi kita mengeringkan tubuh kita, badan kita dengan handuk ya setelah mandi. Yang ketiga adalah merawat rambut. Ananda tahu rambut kita itu adalah mahkota ya. Maka rambut kita juga harus dirawat. Dari mana? Dari apa? Dari debu, dari kotoran ya. Bagaimana cara merawatnya? Keramas dengan sampo, kemudian setelah itu kita keringkan, kita lap, setelah itu kita sisir rambut kita dengan rapi ya. Sebaiknya sisirnya menggunakan sisir sendiri-sendiri ya, tidak bergantian. Kemudian kalau rambut kita sudah panjang ya, anak laki-laki kalau rambutnya sudah sampai ke sini ke alis itu harus dipotong ya nak ya, biar rapi. Anak perempuan juga kalau seandainya dia belum bisa merawatnya boleh dipotong ya. Oke. Kemudian setelah itu yang keempat adalah merawat kuku. Nah, kuku kita harus dirawat dengan baik nak. Bagaimana caranya? Ya, memotong kuku secara teratur. Kalau kita belum bisa, maka Ananda bisa minta bantuan dengan ayah, bunda, papa, mama, atau kakak ya, untuk memotongkan kuku kalian seminggu sekali. Karena setiap minggu pasti kuku kita itu panjang. Nah, kalau kuku kita panjang, maka akan menempel kotoran di sela-sela kuku kita. Nah, kalau menempel kotoran berarti kita tidak bisa menjaga kebersihan tubuh. Nah, itulah salah satunya merawat tubuh. Setelah kuku, kemudian kita merawat gigi. Gigi kita juga perlu dirawat. Bagaimana giginya? Ya, supaya giginya tidak mudah bolong, tidak mudah ompong, tidak mudah patah ya. Nah, gigi kita harus dirawat. Bagaimana merawatnya? Yaitu menggosok gigi dengan pasta gigi. Ya. Kemudian menggosok gigi berapa kali sehari? 2 kali yaitu pagi bangun tidur, kemudian malam sebelum tidur atau sesudah makan malam. Ya. Kemudian tidak banyak makan makanan yang manis ya, terutama permen. Karena kenapa? Bisa merusak gigi kalau kita terlalu banyak yang makan yang manis-manis. Kemudian setelah itu merawat mata. Bagaimana caranya merawat mata? Yaitu ketika kita membaca haruslah di tempat yang terang dan cahayanya yang cukup. Kemudian menonton televisi tidak terlalu dekat supaya mata kita tidak perih. Kemudian menonton HP juga tidak boleh terlalu lama karena cahayanya akan bisa merusak mata kalau terlalu lama. Kemudian selanjutnya merawat telinga. Telinga adalah untuk mendengar Ananda semua. Nah, telinga perlu juga dirawat Ananda supaya pendengarannya bisa tetap sehat. Ananda tahu kalau anak yang tidak merawat telinganya atau telinganya tidak berfungsi, tentunya dia tidak bisa mendengar. Nah, telinga harus dirawati ya. Jangan terlalu sering mendengar suara-suara yang terlalu keras. Ya, kemudian membersihkan telinga dengan rambut secara teratur. Ya, boleh 1 minggu sekali dibersihkan dengan cotton bud, tidak boleh dengan benda-benda yang keras ya. Kemudian membersihkan telinga juga tidak boleh terlalu dalam karena akan bisa menyakiti ya. Oke, Ananda semua, itulah cara kita merawat tubuh. Apa saja tadi? Tangan, ya, badan, merawat rambut, merawat kuku, kemudian merawat gigi.